Assalamualaikum mak, Tajahau. Sini aku nyuci piring di jam setengah 1 malam ya mak ya, karena cucian aku numpuk banget. Dan baby aku baru aja bobo, dan si mas bojoku lagi mandi. Dan ini aktivitas aku di siang harinya. Nah semalam itu aku tidur sekitar jam 2an, itu termasuk cepet juga sih. Kadang pernah juga jam 3. Karena aku sebagai mama ya, apalagi punya baby itu waktu buat diri sendiri itu ya di jam-jam segini itu. Iya, jadi kadang aku tuh suka ngelembur sampai jam 3, jam 2, ya kadang paling cepatnya itu jam 1 aku udah tidur. Ya, jadi itulah waktu me time buat para mama untuk rebahan, ngelamun, dan memikirkan sesuatu yang antara penting dan tidak penting. Dengerin musik, scroll TikTok, ya begitulah. Tapi aku nggak tahu sih lebih jelasnya mama lain sama nggak kayak aku kayak begini, suka begadang. Nah, jadi kenapa aku bisa suka begadang? Karena kebawa tanpa sadar ya, kebawa dengan kebiasaan suami orang Taiwan yang mana ya kalau malam itu, kalau tidur itu sukanya itu di jam 3, jam 2 gitu. Waktu awal-awal nikah sama suami itu aku kalau jam 9, jam 10 itu udah tepar, yang mana kalau suami ngajakin olahraga aku udah nggak berdaya, udah nggak punya tenaga. Nah, lambat-lambat berjalannya waktu sampai aku hamil itu mulailah terbawa kebiasaan suami yang mana aku di jam 12 itu melek dan tidurnya itu di jam 2 sampai jam 3an gitu. Dan di jam itulah kita bernostalgia, ngobrol-ngobrol ringan, pacaran, makan bareng, menikmati waktu berdua. Oh ya, jadi di hari ini itu jadwal aku padat banget buat beres-beres rumah, yang mana karena kita itu mau pergi ke Tainan. Karena di hari Jumat hari ini itu suami aku itu ada tugas survei ke Kaohsiung, yang mana Kaohsiung itu tangga kota dari Tainan, dan Tainan itu adalah tempat orang tuanya. Jadi karena berhubung ada survei di Kaohsiung, jadi kita sekalian mainlah ke rumah mertua di Tainan. Jadi aku punya kebiasaan yang mana kalau mau ninggal rumah lama itu aku pingin rumah itu dalam keadaan bersih, rapi, yang mana pulang-pulang dalam keadaan capek itu lihat rumah rapi itu kayaknya hilang capeknya gitu. Beda lagi saat kita ninggalin rumah dalam keadaan berantakan, pas pulang-pulang kan capek, terus lihatlah keberantakan rumah, kekacauan rumah itu kayaknya malah jadi tambah berkali-kali lipat gitu capeknya gitu. Ada yang sama, beda lagi dengan si suami aku yang mana yang nggak tahu ya cowok lain sama nggak kayak gitu. Dia itu sering ngingetin aku buat slow, tapi slownya dia itu melebihi slownya saya. Jadi lelet nyantainya itu kayak udah kelewat nyantai gitu. Jadi dia itu suka ngingetin aku buat nyantai, rumah itu berantakan gak apa-apa karena kita punya anak kecil gitu. Ya pelan-pelan dikerjain, tapi kan tahu sendiri kalau kita pelan-pelan ngerjain yang ada semakin bertambah keberantakannya, semakin bertambah kerjaan kita numpuknya ya kan. Jadi aku tuh orangnya set gitu. Jadi suami aku itu khawatir dengan keadaan aku yang mana baru 5 bulan pasca persalinan, takutnya itu jangka panjang. Maksudnya bukan sekarang yang dirasain gak enaknya, tapi nanti di masa tuanya katanya gitu. Tapi beneran aku tuh gak bisa banget buat ngelihat rumah berantakan. Terus suami jawab, itu masalah kamu yang mana kamu harus bisa menghadapinya gitu katanya, bisa mengontrol diri kamu sendiri. Dalam hati aku kok kita harus mengontrol buat sabar dengan keadaan yang berantakan gitu ya. Sedikit aneh sih, tapi kadang aku sebagai mama pun kadang pernah lah yang namanya mager gitu ya. Ya udah biarin sampah menumpuk, cucian piring menumpuk, kadang juga aku malas masak, beli gitu kadang. Jadi aku mengutamakan kesehatan mental sama kesehatan badan juga ya. Jangan terlalu dipaksakan untuk melakukan semua hal. Emang sih kadang kita tertuntut untuk melakukan semuanya yang terbaik dalam segi rumah, ngurus anak ataupun ngurus suami, semuanya dituntut untuk yang terbaik ya kan. Tapi balik lagi, nomor satu itu kesehatan mental sama diri kita ya, sebagai mama, yang mana kita mama itu adalah jantung dari keluarga kita. Ya seperti itulah.